Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Jakaria dari Universitas Kuningan, Fakultas Ilmu Komputer dengan Prodi Teknik Informatika dengan NIM 202508101106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu Sistem Pendataan Bantuan Sosial, mata kuliah Sistem Teknologi Basis Data. Nah, di sini itu saya membuat di data warga dan juga wilayah yang pembagian bansosnya itu saya membuat di dalam SQL. Nah, pada proyek ini dibuatnya database sistem pendataan bantuan sosial yang terdiri dari wilayah RT, penerimaan BLT, kedua tabel dihubungkan melalui relasi. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan langsung aja ke presentasi yang pertama, terbelakang. Nah, bantuan sosial atau bantuan langsung tunai merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Proses pendataan penerima BLT harus dilakukan secara tepat, akurat, dan transparan. Nah, di proyek ini saya akan membuat database sistem pendataan bantuan langsung tunai yang terdiri dari tabel wilayah, RT, dan penerimaan BLT. Kedua tabel dihubungkan melalui relasi one-to-many menggunakan primary key dan origin key. Selain itu, digunakan berbagai perintah SQL lainnya. Oke, langsung yang ke pertama. Di sini pembuatan database. Nah, di SQL ini untuk query-nya create database DB-BLT 2025 itu untuk membuat database baru dengan nama DB database BLT 2025 menggunakan perintah create database. Oke, lanjut. Nah, untuk query selanjutnya itu kita akan membuat create table wilayah RT dan create table penerimaan BLT. Nah, di sini juga ditentukan primary key dan origin key agar hubungannya antar tabel dapat berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Ini untuk ERD-nya. Nah, di gambar ini terdapat dua tabel, yaitu wilayah RT dan penerimaan BLT. Nah, field ID RT pada tabel wilayah RT menjadi primary key, sedangkan field ID RT pada tabel penerimaan BLT menjadi origin key. Ini untuk ERD-nya. Lanjut, kita akan memasukkan data RT. Di sini saya itu mengisi tabel wilayah RT menggunakan perintah insert into, yang dimana di data penerimaan bansosnya itu ada 14 RT. Jadi saya membuatnya dengan melalui RT 1 sampai dengan RT 14. Oke, lanjut. Nah, di sini itu untuk mengisi nama penerima datanya, yang dimana namanya itu ada berapa banyak gitu. Jadi saya memotong setengahnya saja dulu. Ya, di sini nama penerima, nominal bantuan, keterangan, dan ID RT. Ini itu untuk menginputkan si penerima BLT mulai dari RT 1 sampai dengan RT 14, yang dimana ID RT digunakan sebagai origin key untuk menghubungkan data penerima dengan wilayah masing-masing. Lanjut. Nah, ini untuk ID warga. Ini untuk menggabungkan data dari tabel penerima BLT dengan tabel wilayah RT sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih lengkap. Nah, di sini inner join-nya itu berfungsi menggabungkan data. Di sini ada ID warga, nama, nominal, nomor RT, order by. Nah, create view. View ini digunakan untuk menyimpan hasil query sehingga tidak perlu menuliskan query join berulang kali ketika ingin menampilkan laporan. Di sini untuk kita bisa melihat laporan yang lebih lengkapnya gitu, mulai dari ID warga, nama, nominal, keterangan, nomor RT. Oke, select plus where. Nah, di sini itu karena namanya itu ada banyak, pasti ada juga yang double. Jadi kalau kita mau mencari nama yang double gitu,
kita bisa menggunakan query ini untuk mencari nama seseorang itu. Dan juga kita bisa melihat ada RT mana saja yang kita mau dicari itu. Nah, di grup Y ini itu untuk mengelompokkan gitu si warga dan juga si RT-nya gitu. Oke, lanjut. Nah, order by ini untuk mengurutkan data berdasarkan RT. Nah, jadi untuk order by ini bisa dibilang kayak ascending gitu, mengurutkan dari yang misalnya kita yang terkecil dulu sampai yang terakhir dulu, yang terbesar. Sini saya mengurutkan RT yang dimana dari RT 1 dulu sampai RT 14. Ini untuk mengurutkan RT-nya gitu biar mudah. Karena kalau mulai dari nama pasti dia akan ngacak gitu untuk wilayah-wilayahnya. Misalnya nama dari A sampai Z. Nah, si A itu pasti ada banyak gitu di RT-RT lain sehingga si RT-nya itu masih masih ngacak, ya benar, masih ngacak gitu si RT-nya itu. Jadi saya menggunakan untuk order by ini untuk mengurutkan data berdasarkan RT gitu. Biar tidak ngacak namanya gitu. Nah, jadi kesimpulannya, database ini mampu menyimpan data penerima BLT berdasarkan wilayah RT, menampilkan laporan dengan join dan view. Nah, melakukan pencarian data, menghitung jumlah penerima pada setiap RT, serta mengirimkan data secara otomatis. Dengan adanya database ini, proses pendataan menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan minimalkan kesalahan dibandingkan pencatatan secara manual. Oke, untuk buktinya kita akan melihat di SQL-nya. Nah, ini untuk dibuatnya cryptodatabase yang dimana database-nya itu ada di sebelah kiri itu. Nah, yang ini nih, DBBLT 2025. Terus yang kedua, nah di sini itu untuk buat wilayah RT gitu. Jadi nanti kita akan melihat gitu caranya. Ini untuk query-nya kita masih menggunakan di DBBLT gitu. Biar si hasil dari execute query ini nanti masuk ke sini ke database yang BLT gitu. Karena kalau nggak menggunakan use DBBLT itu pasti akan error gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan saya itu nginsertin RT gitu dari wilayah RT 1 sampai 14 dengan ID-nya. Yang dimana ID-nya kita urutkan juga dari 1 gitu. Tuh, ini berhasil ada 14 row gitu. Lanjut. Nah, ini untuk melihat select bintang di atas itu from wilayah RT. Ini untuk melihat hasil dari query yang tadi itu, yang 2 ini. Nah, ini untuk hasilnya. Yang dimana ada RT 4 sampai 14 gitu. Bentar, ini yang keempat. Ini yang kelima nih. Di sini saya menginputkan nama-namanya itu dengan 18 orang gitu, masih 18 orang. Nah, untuk ID warganya saya ngurutkan lagi nama, nominal, keterangan ID RT, dan value. 5 untuk yang keenam, buat tabel penerima BLT jika belum ada. Nah, di sini kita masih menggunakan DBBLT 2025 gitu. Nah, untuk query-nya, create tabel penerima BLT, terus ID warga, in primary key, parcernya, namanya, ukuran namanya jangan 150 aja, 50 gitu. Nominal, parcer, terangan gitu, region key. Lanjut, kita akan ini 6, 7. Nah, di sini create view, kita bisa melihat laporan dari BLT-nya itu, yang dimana laporannya itu berdasarkan dari ID warga, nama, nominal, keterangan, dan nomor RT itu. Ini menginputkan dari si tabel penerima BLT yang
ini nama ID yang nama warganya gitu, yang penerimanya. Lanjut. Nah, di sini kita akan mau misalnya mencari nama gitu. Bukan mencari nama. Ini yang inner join sama kayak tadi order by, yang dimana order by ini mengascending tuh dari RT 1 ke 1 sampai 2 gitu. Dia mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena kalau kalau kita mencarinya nama di sini untuk order by nama, itu pasti akan dari namanya tuh A untuk si Aldi RT 1, C, D. Nah, bisa jadi si Dewi atau si Dini nanti di sini RT 2. Nah, dia ngacak gitu, gak sesuai wilayah. Jadi saya memilih untuk nomor RT itu. 9. Nah, ini untuk laporan yang terakhir. Nah, cara melihat untuk laporan ini untuk query-nya dari select sampai go. Dimana nomor RT wilayah ini tuh untuk apa sih? Bukan wilayah, tabel yang itu deh, yang nomor RT tadi. Count untuk menghitung ID warga dan total penerima gitu. From dari penerima BLT. Nah, yang mencakup wilayah RT, ID RT, dan ID RT juga dengan nomor RT gitu. Jadi hasilnya segini. Yang dimana nomor misalnya RT 1. Nah, penerima bansosnya ada 12 orang. Ini belum saya tambahin lagi, lebih banyaknya lagi. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurangnya mohon maaf. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.